Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya hadir bersama Bapak Wamen, Bu Dirjen dan staf khusus beserta Karohumas dalam konferensi pers ini ya. Teman-teman semua juga terima kasih atas kehadirannya. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa konferensi pers ini dilakukan untuk menyampaikan perkembangan penyaluran program bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2025 yang merupakan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang stimulus ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025 yang detailnya sudah pernah disampaikan dalam konferensi pers oleh Menteri Keuangan. Program BSU merupakan salah satu program dari 5 paket stimulus ekonomi dengan target penerima sebanyak 17 juta pekerja atau buruh. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Adapun persyaratan penerima BSU adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan status keaktifan sampai dengan April 2025. C. Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan atau paling banyak sebesar upah minimum kabupaten atau kota atau upah minimum provinsi bagi kabupaten atau kota yang tidak menetapkannya. Dikecualikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan persyaratan yang terakhir diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan. Dasar regulasi penyaluran BSU tahun 2025 yang pertama adalah Permenaker nomor 5 tahun 2025. Jadi ini yang pertama kami lakukan ketika kita sudah mendapatkan arahan terkait dengan kebijakan Presiden ini. Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh telah terbit tanggal, dan Permenaker ini sudah terbit tanggal 3 Juni tahun 2025. Kemudian untuk teknisnya kami juga menetapkan keputusan Dirjen PHI dan Jamsos nomor 4/737/HK.06/6 Romawi/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh tahun anggaran 2025, dan kemudian ada juga daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 18 Juni 2025. Bapak dan Ibu semua, penyaluran BSU tahun 2025 dilakukan melalui Bank Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.
kami juga mengantisipasi bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening Himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini sama dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan hari ini, ya, Selasa 24 Juni 2025, dari jumlah penerima BSU tahap 1 yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang, dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses. Untuk penyaluran tahap 2, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi. Demikian teman-teman semua, terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakannya untuk meningkatkan daya beli buruh atau pekerja. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu, dan kami masih dalam proses penyaluran BSU. Bapak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Hukum, Pak Mensesnek, Bapak Seskap, Kepala BKN tentu beserta dengan seluruh jajarannya. Begitu juga terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, dan Bank Himbara, serta semua pihak yang sudah membantu. Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan penyaluran BSU ini hingga tuntas, dan terima kasih juga kepada semua teman-teman media yang sudah hadir di Kemenaker pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, karena kan data terkait dengan TNI ya. TNI itu kan tidak termasuk dalam kategori yang kemudian ya BSU. Yang pertanyaan aslinya, ini kalau untuk sejauh ini kan sudah ada 2,45 juta orang yang menerima ya Pak. Itu nilainya setara berapa, tinggal dikali aja? Kali 600. Itu dampak ke perekonomian Q2 atau Q3 udah dihitung belum Pak? Kira-kira dampak daya beli dan konsumsi rumah tangga akan seperti apa? Tentu kalau kita berbicara karakteristik dari penerima BSU, mereka dengan gaji kurang dari 3,5 juta dan kemudian UMR ya, tentu UMP, tentu BSU ini menjadi sesuatu yang ya penting bagi mereka. Dan memang dalam diskusi-diskusi sebelumnya di Kementerian Kemenko Perekonomian selama ini ya, nanti saya akan lihat lagi detailnya, memang sangat membantu dalam meningkatkan daya beli buruh dan pekerja. Jadi kalau daya belinya meningkat, maka kemudian ya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu bisa sebenarnya secara langsung. Itu gambarannya, dan ini teman-teman juga awal ini udah tahun yang kelima ya. Ini tahun yang keempat sebenarnya. Ya, dan ini sudah menjadi sebuah instrumen yang dijadikan pemerintah ya untuk meningkatkan daya beli, itu adalah dengan memberikan bantuan subsidi upah. Ya. Yang lain silakan. Guna memastikan bahwa penerima itu tepat sasaran gimana Pak? Ya. Ya, ini yang memang menjadi tantangan beratnya. Jadi data yang pertama adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi data dari BPJS Ketenagakerjaan itu yang kemudian kami harus ya verifikasi, harus kami validasi. Kita sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa data itu harus dikecualikan mereka yang ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka di sini yang kemudian butuh
effort yang lumayan. Maka ketika teman-teman bertanya kepada kami, kapan nih cairnya, kapan cairnya? Ada dua isu sebenarnya. Yang pertama itu adalah isu kita ingin sangat hati-hati dalam memastikan data dari BPJS Ketenagakerjaan itu sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan. Dan yang kemudian yang kedua tentu administrasi keuangan, karena anggarannya itu adalah sesuatu yang belum kita rencanakan dari awal tahun. Jadi itu dua proses, dan teman-teman setiap bertanya ke saya sudah katakan tunggu, kami akan lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah gitu ya. Secara regulasi kita sudah siapkan, data kita sudah rapihkan, dan kemudian kita sekarang mulai pada fase untuk penyalurannya itu secara bertahap. Gitu ya gambarannya. Pak, ini kan masih ada celah ya Pak, walaupun sudah turun dari waktu saya dapat tuh 4,5, terus sekarang udah dapat lagi sampai 3,5, tapi kan masih ada celah perusahaan untuk mengakalinya dengan gaji pokoknya 3,5 tapi THP-nya sudah 5 juta gitu. Nah ini sebenarnya untuk yang kali ini untuk memperbaiki yang dilihat dari gajinya itu gaji pokok atau THP-nya sih Pak? Ya, ini kan artinya basisnya itu adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ini yang kemudian menurut kita sesuatu yang masih valid untuk kita jadikan sebagai referensi. Ya. Dan kita tentu trust dengan data itu. Ya. Dan di sini juga kita yakin dan kita sedang membangun bagaimana kolaborasi dengan semua perusahaan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi basis datanya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang peserta aktif April 2025. Ya. Ada lagi? Izin Pak, terkait penyaluran ini kan baru tahap 2 juga masih berproses gitu kan Pak. Nah ini rencananya akan berapa tahap dan targetnya kapan Pak akan rampung Pak? Mengingat tadi berarti kalau dari tahap 1 dan tahap 2 kan sekitar 8,1 juta gitu kan Pak. Masih ada sisa yang cukup banyak gitu. Jadi targetnya kapan Pak? Jadi teman-teman pahami dulu prosesnya ya. Jadi kita punya data itu kita verifikasi, validasi, kemudian ada semacam pengecekan juga, pengecekan ulang di Himbara terkait dengan nomor rekeningnya. Kemudian ada proses transfer, dan itu juga membutuhkan waktu. Yang kami sebutkan angka tadi yang sudah masuk ke rekening pada hari ini. Ya. Karena pengiriman dari Bank Himbara sampai diterima masuk ke rekening dari kami ke Bank Himbara ya, itu juga butuh waktu kan sebenarnya. Ada proses clearing atau apa tuh ya, ada, itu yang kemudian ya. Jadi yang saya sebutkan tadi sebesar 2,4 itu hasil penyelesaian administrasi pada hari Jumat. Kita push, jadi tadi ada proses dari kami, ini kita terus berproses, ada proses juga pengecekan rekening dari Bank Himbara, ya, kemudian sesudahnya itu tinggal penerima upah menunggu ketika itu kemudian sudah ditransfer. Ya. Ya. Enggak dong, kan permintaannya secepat mungkin, jadi hitungannya dalam hari ini. Ya. Ya. Izin Pak dari. Iya, nanti saya menanya nanti dikejar-kejar lagi ya. Ya. Kita harapan program ini adalah meningkatkan daya beli, dan tentu ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan speed up gitu ya, bahkan di luar jam kerja pun kita terus melakukan ya proses percepatan untuk pengecekan dan semuanya. Ini kita bicara angka data yang jumlahnya jutaan ya. Ya, itu gambaran. Silakan. Ya Pak, izin Syarif dari Lokal TV Pak. Selamat pagi. Saya izin nanya Pak, selain ada persyaratan terkait BPJS yang aktif ya Pak, Ketenagakerjaan, itu ada cara khusus dari Kemnaker guys Pak untuk agar bantuan ini menyasar ke penerima yang tepat, dan apakah ada potongan untuk bantuan ini Pak? Terima kasih. Tidak ada potongan ya. Jadi sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itulah yang kemudian diterima oleh para penerima upah.
Jadi kami lebih kepada tadi memastikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah tadi sampai kepada target yang memang spesifik. Dan itulah yang membuat kita membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi, validasi, untuk kita memastikan regulasinya ada, maka kami harus buat dulu peraturan Menteri Ketenagakerjaan, aturan turunan, dan semua administrasi itu harus lengkap karena kita ingin semua proses ini transparan dan akuntabel. Ya, jadi tidak ada potongan, tidak ada apa-apa. Silakan. Saya Rahma dari Kompas TV mau nanya Pak, mau izin konfirmasi aja terkait dengan penerima bantuan upah ini, apa terus-menerus itu mendapatkan bantuan seperti PKH atau hanya sekali saja Pak? Terima kasih. Untuk sementara memang kebijakannya adalah stimulus ekonomi untuk triwulan yang kedua. Jadi bulan Juni dan Juli, dan itu dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000. Belum ada kebijakan itu. Jadi memang khusus untuk triwulan kedua saja. Ya. Dan dibayarkan sekaligus ya. Rp600.000. Ada lagi? Ya. Pertumbuhan ekonomi. Yang tidak berkualitas ya Pak. Soalnya gajinya di bawah 3,5 juta, nggak berkualitas dong. Nah, kan kalau berkualitas gajinya pasti pendapatannya tinggi dong. Idealnya. Kalau Bank Dunia kemarin bilang salah satu alasan kelas menengah menurun karena pembukaan lapangan kerja berkualitas menurun sejak pertengahan 2023 atau 2024, saya agak lupa. Nah, pertanyaannya udah dari Kemenaker udah mencoba menyasar atau membuat rencana menyasar underlying masalah ini belum Pak? Tentang pembukaan lapangan kerja berkualitas Pak? Ya, jadi underlying-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi itu clear dalam konferensi pers yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan BSU ini hanya satu dari 5 program stimulus. Jadi teman-teman juga harus highlight ya. Jadi ini bukan satu-satunya program stimulus ekonomi. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada ya terkait tentang diskon tiket ya, penebalan bantuan sosial, dan BSU salah satunya. Dan disinilah memang yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kita berbicara lebih umum, itu di luar BSU adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan ya istilahnya tadi kualitas lapangan kerja ya, kualitas lapangan kerja itu menjadi memang PR besar kita. Dan kalau kita lihat teman-teman semua, itu nyambung dengan setiap kali kami ditanya apa strategi Kemenaker dalam hal penciptaan lapangan kerja. Ya. Yang pertama sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan fokus pemerintah untuk semua kementerian. Jadi Bapak Presiden, ya mungkin teman-teman sudah dengar juga bahwa semua program yang diluncurkan oleh Pak Presiden nomor 1 adalah tujuannya untuk penciptaan lapangan kerja. Bagaimana kemudian kami melihat ini? Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja itu basisnya program-program prioritas. Makan bergizi gratis, saya sudah pernah sampaikan, ya, by design akan ada 30.000 ya SP satuan penyalur makanan bergizi gratis, kemudian satu satuan itu 50 orang pekerja, itu 1,5 juta. Kemarin kami silaturahmi ke Kementerian Koperasi, akan ada 80.000 koperasi merah putih, koperasi desa merah putih, dan kemudian estimasinya itu akan menyerap total nantinya hampir 2 juta pekerja. Kemudian kita belum berbicara program ketahanan pangan, kita belum berbicara terkait tentang hilirisasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan lapangan kerja itu juga ada program-program yang sifatnya padat karya. Ya, tahun ini, ya kemarin kita ratas, ya, akan ada sekian sekolah rakyat, ya 200 sekolah rakyat ditargetkan, dan kemudian akan ada renovasi dan seterusnya, akan ada program terkait tentang irigasi, kemudian program dari Kementerian PU yang itu semua adalah sifatnya padat karya. Itu juga menjadi solusi untuk lapangan kerja. Dan yang terakhir
bagaimana kita memperluas lapangan kerja dari kawasan industri atau industri yang sudah ada saat ini. Nah, disinilah kemudian kita bicara produktivitas, kita berbicara bagaimana memudahkan terkait tentang iklim investasi dan seterusnya. Jadi teman-teman harus lihat itu semua menjadi satu kesatuan upaya pemerintah untuk memastikan penciptaan lapangan kerja. Ya, itu sebagai gambaran. Ya. 52% atau lebih sekitar 1 juta lapangan pekerja yang dibuka tahun lalu itu berdasar dari industri pertanian dan perdagangan yang mereka sebut itu kualitasnya rendah, makanya didorong ke sektor manufaktur yang high quality product. Nah, pertanyaannya ke arah sana Pak, gimana caranya udah memikirkan ke arah sana atau tetap yang tadi kan sebenarnya gak jauh beda dengan lapangan pekerjaan yang dibuka pada tahun lalu, tetap di pangan sama perdagangan, mau ke arah yang high quality product atau ke sana belum dipikirkan tetap lapangan pekerjaan secara umum aja gitu Pak? Iya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara strategi terkait dengan penciptaan lapangan kerja kan kita harus berbicara jangka panjang. Ya, jadi selalu ada kemudian kita berbicara ada transient goal dan kemudian ada ultimate goal-nya. Ya. Dan walaupun kemudian tadi tidak semua lapangan kerja di pertanian, kemudian apapun tadi satu lagi apa? Perdagangan, jangan dianggap bahwa semuanya itu dengan gaji di bawah UMR, tidak juga. Nah, itu yang kita harus pastikan, gitu ya. Dan termasuk juga kepastian terkait tentang jaminan sosial untuk mereka. Ya. Jadi kalau kita sekarang lihat program swasembada pangan, ya kan kalau kita lihat yang diminta misalnya sarjana untuk turun ya dengan gaji yang sangat menarik sebenarnya. Jadi tidak semua potretnya seperti itu, seperti apa yang kalau digambarkan buruh harian tani dan seterusnya. Tentu kita tidak menuju ke sana. Baik, yang lain ada lagi? Cukup? Oh ada, silakan. Pagi Pak, mau nanya isu lain nih Pak. Kan saat ini sedang ramai soal perang Israel antara Iran dan Israel begitu Pak. Nah kalau dari Kemenaker sendiri Pak melihat dampaknya ke sektor ketenaga kerjaan tanah air seperti apa Pak? Kemudian kan ada kekhawatiran PHK bakal semakin meluas gitu Pak. Nah itu antisipasi dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi ini tentu harus kita harus terus kita monitor ya. Prediksi saya pribadi ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri, ya. Karena tentu Bapak dan Ibu semua teman-teman, kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global. Ya. Tindakan apa yang kita lakukan, ya sama. Kita sudah punya grand design untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program-program yang sifatnya spesifik, ya. Kita sudah punya JKP yang dari awal tahun 2025 kita sudah pastikan agar teman-teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih, ya. Di situ ada terkait dengan bantuan tunai, ya. Kemudian ada pelatihan dan kemudian ya fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru. Kemudian kita juga menjalin koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan wilayah. Kita melakukan koordinasi, konsolidasi dan itu sudah rutin kita lakukan. Kami juga kemudian melakukan koordinasi dengan lintas kementerian. Ya, jadi temanya sama. Bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respons bersama-sama. Karena ujungnya itu yang dihilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, bisa difahami ya? Pak sekalian mau update soal data PHK per Juni ini gimana Pak? Sama kemarin kan KSPN mengusulkan agar Satgas PHK dan Dewan Buruh itu dikaji ulang karena takutnya akan ada tumpang tindih. Nah itu dari Kemenaker bagaimana? Apakah akan dua lembaga ini akan dibentuk? Dan kemarin kan Satgas PHK dibilangnya udah di tangan Presiden. Nah kapan Pak kira-kira realisasinya? Iya, data PHK saya nggak siapkan ya, nanti bisa menyusul. Satgas PHK sekali lagi, ini kan saya sampaikan ya bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir.
Jadi dari segi draft regulasi itu kita sudah siapkan, ya, dan kita masih koordinasi dengan Sesnek, bukan di tangan presiden ya, kita masih koordinasi dengan Sesnek, ya.